kalau kita mau usaha ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Banyak cara yang mungkin kita bentuk kongsi ya, itu bersama-sama dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Nah, jadi hari ini saya lagi sowan nih ke tetangga. Jadi ini nanti kita akan gali lebih dalam bisnisnya. Ini seorang pensiunan nih. Jadi bisnisnya sebenarnya di distributor air minum ya. Tapi nanti lebih jelasnya akan diceritakan. Monggo Pak Nana bisa memperkenalkan diri sama apa usahanya nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Supriyatna, tinggal di Jalan Kancil 7 nomor 87. Ya kalau lihat dari namanya mungkin pasti udah tahu lah orang Sunda. Pensiunan, mulai pensiun tahun 2007. Jadi sekarang berapa tahun berarti Pak Nana? Usianya? Usia saya sekarang udah 70 tahun. Ini 70 tahun. 70 masih tahun, produktif. ya. Pensiunan dari Mulia Keramik. Oh, itu pabrik keramik tuh ya. Mulai bekerja dulu tahun 1972. Nah, kerja dari tahun 72. 72. Pensiun, Pindah-pindah. Ya, awalnya kontraktor, terus masuk ke tekstil, perusahaan Jepang, baru masuk ke keramik gitu. Oh, pindah-pindah juga di kerjaan ya. Pindah juga. Nah, sampai terdampar di Cikarang Cikarang Mulia Keramik gitu. Karena dulu kan pindah-pindah itu gampang banget gitu kan, kayak sekarang. Nah, jadi asal ada pabrik baru, kita direkrut oleh pimpinan atau oleh teman dan sebagainya, udah kita bisa pindah. Nah, selama pensiun, bahkan saya ini sebelum pensiun juga sudah, terus terang aja sudah merintis usaha-usaha, tapi ya karena mengandalkan orang lain akhirnya nggak berhasil gitu. Jadi seperti contohnya sebetulnya ya apa aja tuh ya, dulu Pak Nana? dulu awal-awal saya karena profesinya di keramik, saya jualan keramik di Sumedang. Oh, jadi jualan keramik pernah gitu kan? Pernah, sampai ya boleh katakan sampai ya menguntungkan lah gitu. Kemudian saya bikin kolam jualan ikan, kemudian penggemukan sapi. Oh, jadi udah keramik, ikan, penggemukan sapi. Nah, terakhir sekarang ya saya sebagai penyalur air minum galon. Ya. Mana nih ceritanya kok tiba-tiba bisnis air minum nih ceritanya? Awalnya dari konsumsi sendiri. Oh, saya terutama di rumah maupun di kantor, saya khususnya di kantor itu bawa sendiri dari luar air minum yang bermerek, kemudian masukin ke dispenser di ruangan saya. Nah, kebetulan saya dipindah ke plant baru. Si dispenser itu tiap hari atau tiap sore itu tersinari matahari. Oh, kena sinar matahari ya? Sinar matahari. Apa tuh dampaknya ke? Nah, dampaknya itu perubahan di dalam air itu sendiri, dalam galon. Menjadi hijau, kemudian rasanya nggak enak, paling sehari 2 hari udah berubah gitu. Nah, sampai saya itu bingung, kok tiap ini kita ganti dengan baru jadi begitu lagi. Kebetulan saya punya temen yang berbisnis dari bisnis air minum. Saya datang ke rumah, ngobrol, saya kemudian dia bawa alat tes dan cek semua merek-merek yang lain. Ternyata memang kondisi air itu tergantung daripada kemurniannya. Kemurniannya. Semakin murni semakin bersih. Berarti kandungannya semakin kecil ya? Semakin kecil TDS-nya, dia semakin bersih gitu. Nah, akhirnya saya disarankan untuk minum produk dia. Nah, coba saya tes sampai akhirnya saya ditawarin untuk bergabung menjualin produk dia.
Nama itunya apa? Airnya nama. Nah, airnya mereknya itu Blue Oz. Oh, Blue Oz. Itu sistemnya apa? Sistem penyaringannya model apa? RO. Oh, RO. Jadi RO. ini air RO. Iya, air RO. Kebetulan RO kan waktu tahun-tahun segitu kan baru booming ya. Tahun berapa tuh Pak Nana? Saya bergabung 2005. Oh, jadi udah 15 tahun nih ya. Dari udah menggeluti usaha ini. Pak Nana sendiri pensiun tahun berapa tadi? 2007. Oh, jadi sebelum pensiun memang sudah Ya, tadi kan ada beberapa usaha ya. Sudah mulai usaha ini juga ya. Nah, air juga selama saya masih saya tetap rekrut orang, orang kan bawa mobil gitu kan. Iya. Untuk pemasaran dan sebagainya. Itu hanya mungkin karena ini kita sebagai penyalur dan kemudian makin kesini kan produk air itu makin banyak ya, variasinya makin ya banyak ya kan. Kemudian orang ini dari jualan air itu kadang-kadang ini kan dari harga. Dari harga ya, persaingan di harga juga ya. Nah, sementara orang yang selalu berhitung secara ekonomisnya kan. Kalau saya minum sehari katakan 1 galon harga umpamanya 6.000, sebulan berapa galon gitu kan, akhirnya ke situ. Nah, dari usaha ini ya terus alhamdulillah sampai sekarang ya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari aja gitu kan, ya lumayan lah gitu. Oh iya, dulu awal-awal buka usaha tuh berapa tuh modalnya Pak Nana? Biar dapat gambaran tuh. Iya, kalau modal ya untuk penyalur air ini ya untuk kita beli galon sendiri ya paling besar ya bisa 50-an. Oh, jadi paling besar memang kalau distributor air penyalur di galonnya ya? Galon, iya. Oh, di galon. Ya, itu. Nah, itu berarti kalau 50 juta berapa galon dulu awalnya Pak Nana? Ya bisa kurang lebih 1.500-an. Oh, tuh ada 1.500 galon. Itu sampai pemasarannya radius berapa kilo nih? Pemasarannya itu ya sampai ke Jatiluhur, ke kolam-kolam itu, kemudian ke daerah ininya ke Mutiara Bekasi, ke Cikampek sampai jalan itu ke perumahan-perumahan dan juga ke pabrik gitu. Karena permasalahan di galon itu apa aja sih biasanya kalau orang mau bisnis distributor atau di bisnis air usi ulang lah apa ya. Biasanya? Permasalahannya itu di galon itu karena kan kalau kita supply ke pabrik ya atau mungkin pabrik bubut atau itu kadang-kadang bolong atau pecah galonnya. Ya, pecah galonnya enggak bolong. Nah, kalau pecah, ya itu kan kita udah ada perjanjian, itu rusak tuh diganti. Tapi kalau bolong, ya begitu baru ketahuan kan baru diisi baru ketahuan. Ya. Jadi kita ini dari mana nih, gitu kan? Jadi nggak bisa komplain kita. Gitu. Mendingan pecah gitu ya. Mendingan kalau pecah udah, Pak ini pecah ya diganti, gitu kan? Ya. Nah di masyarakat sendiri di perumahan ya kadang-kadang mereka pengen banyak galon, tapi kadang-kadang diisinya bukan produk kita, kadang-kadang ya sebagian produk kita, sebagian produk lain gitu, jadi dicampur itu. Kadang-kadang ya kalau dia nggak langganan aja, nggak langganan lagi, kadang-kadang dia nggak menggalikan gitu. Gitu. Banyak kendalanya ya, tinggal pinter-pinter kita lah gitu. Nah Pak Nana, kalau orang seumpamanya sekarang ada yang tertarik nih bisnis distributor galon, apa saran Pak Nana biar ini berkembang? Kan Pak Nana kalau mungkin karena sudah pensiun, udah cukup lah dengan kondisi gini. Kalau mau berkembang lagi, apa kira-kira kalau di bisnis ini tipsnya di mana aja gitu? Ya, yang saya alami ya udah pasti itu pendataan ya. Pendataan data pelanggan. Database tuh benar-benar harus rapih gitu ya. Kalau bisa ya jangan seperti saya sebagai hanya penyalur aja, kita bisa produksi sendiri. Yang kedua bisa produksi sendiri gitu kan. Kedua, ketiga ya mungkin ya kita harus kuat dalam pemasaran.
Oke. Ya, karena kan bersaing pemasaran terutama dari harga dan sebagainya untuk mengimbangi produk-produk yang lain. Oke, berarti di pemasaran juga ya. Ya, jadi itu tipsnya kalau mau buka galon, pertama database pelanggan. Iya. Kedua, kalau bisa ya produksi sendiri ya. Iya. Itu jauh mungkin nanti bisa menekan harga ya, bisa bersaing kan. Kalau yang ketiga ya tadi pemasaran. Selama ini Pak Nana kalau sebulan berapa galon atau gimana itu sehari Pak Nana ini? Ya kalau sekarang ini terakhir ini sehari rata-rata bisa 80 atau 90 ya, galon per hari ya. Hanya kalau yang mungkin saya jelaskan juga, kalau kita hanya sebagai penyalur itu berarti biaya operasional aja. Operasionalnya apa aja sih biasanya? Ya udah jelaskan tenaga orang ya, itu supir, supir sama yang ini yang skenek, kemudian biaya mobil, ya, mesin operasionalnya lah, ya itu. Nah kemudian ya beli air itu. Oh, beli air itu ya. Ya. Jadi kalau punya produk sendiri kan air udah jelas keuntungan itu dari air ada, dari penjualan ada ya. Apalagi kalau beberapa orang ngambil sendiri ya. Iya. Ya, itu mengurangi biaya operasional ya. Oke Pak Nana, ini kan Pak Nana juga usia udah 70 nih kan, masih tetap aktif. Nih kalau ada orang sekarang ini kan kondisinya juga pandemi ya, ada yang orang nggak disangka-sangka tinggal perusahaannya kena dampak, kena PHK, atau ada orang yang sekarang ini mau pensiun, bingung aktivitas apa. Saran Pak Nana apa sih ini ke teman-teman yang mau usaha atau pensiun, ngisi aktivitas pensiun gitu? Apakah kan berarti udah berapa tahun nih pensiun? Udah 13 tahun kan? 2007. Iya. Ya 13 tahun kan? Nah, apa nih kira-kira saran dari Pak Nana? Ya mungkin ya kalau kita mau usaha ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Banyak cara yang mungkin kita bentuk kongsi ya, itu bersama-sama dengan teman yang satu nasib gitu kan, sama-sama yang di PHK dan sebagainya. Insya Allah kalau untuk bikin terutama dari air itu bikin pabrik air sih, kalau yang perumahan itu nggak bakalan besar gitu. Ya mungkin saya kadang-kadang tahu dikit lah masalah proses air, dan juga tidak begitu rumit, simple ya, juga tidak memerlukan banyak tenaga ya. Tapi perkembangan atau kesempatan untuk air itu kan banyak, karena air itu kan merupakan satu kebutuhan pokok manusia ya. Nah, jadi meskipun banyak pabrik-pabrik air atau produk-produk air, insya Allah masih kurang lah ya. Karena kan sekarang itu contohnya kalau dulu di kampung itu cukup dengan air sumur lah ya, sumur atau air mata air dimasak udah. Sekarang itu enggak, di kampung itu udah pakai galon, air juga tidak dimasak lagi, cukup dengan kemasan gelas ya. Kita ini simple gitu ya. Jadi kebutuhan air untuk terutama di kita ini terus masih kurang. Makanya Pak Nana juga bisa bertahan 15 tahun ya, artinya kan dengan segala permasalahan juga tetap jalan ya. Kalau saya umpamanya sekarang kalau ada modal, saya mau bikin gitu untuk pengelolaan air secara yang nggak usah besar-besar, kecil aja, yang kapasitas mungkin sehari 100 galon atau 200 galon kan di rumah aja bisa gitu. Air apalagi di Cikarang Baru, kita bisa pakai air pump ya. Air pump lebih bagus ketimbang air tanah. Gitu. Terutama kalau air tanah itu ya di Cikarang Baru itu bisa sampai 300-400 TDS. Nah, kalau air pump itu paling 180 atau 200. Itu udah lebih bagus nyaringnya ya. Barangkali kita harus berkompetisi dengan kualitas, jadi sama kondisi daripada prosesnya. Kadang-kadang orang kan tidak berpikir proses masa jadi air aja kan, tidak dipikirkan bagaimana lingkungannya dan sebagainya. Nah kualitas, orang kadang-kadang wah ini mereknya
merek ini yang ternama, ini merek ini yang ternama, pasti bagus dan sebagainya, harganya mahal. Itu belum tentu. Yang saya rasakan, yang saya ini kan bahwa air itu yang benar-benar murni dan bersih. Gitu ya. Seperti ya TDS-nya apa lebih rendah gitu kan. Itu kan mengurangi dari apa kotoran-kotoran yang tergandung dalam air gitu. Karena kotoran dalam air itu tergantung dari postur tanah. Itu ada yang bisa mengakibatkan penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya. Hanya prosesnya kan lama gitu untuk mengakibatkan kepada badan kita itu aja. Oke, jadi teman-teman tadi saran atau tips dari Pak Nana kalau mau usaha, pertama sesuai dengan kemampuan kita dulu. Yang keduanya berkongsi, berkolaborasi ya. Jadi bekerja sama. Sekarang banyak kan orang masyirkah gitu kan, kita kerja sama. Jadi itu salah satu nyiasatin lah bahwa pada saat kita usaha mungkin kekurangan modal bisa rame-rame, yang penting satu visi juga gitu kan dengan kita. Baik Pak Nana, terima kasih nih atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang hari ini mungkin ya bukan untuk teman saya, untuk saya sendiri juga barangkali ada yang ini mau invest gitu saya yang ya betul. Jadi siapa tahu dengan obrolan ini jadi tertarik nih ke invest air, nanti bisa kerjasama nih dengan Pak Nana. Jadi kenapa air? Tadi alasannya kan air kebutuhan pokok gitu kan. Dan tadi udah 15 tahun Pak Nana membuktikan bahwa bisnisnya tetap jalan gitu. Karena proses air itu simpel Pak. Pertama dari penyaringan, kedua pembunuhan kuman, ketiga ya pengemasan. Itu aja. Ya, orangnya nggak kalau misalnya proses malam apa kan nggak usah ditungguin. Tinggal waktu pagi mau ngemasin baru. Oke, Pak Nana, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.